Banyak sekali perubahan yang terjadi di hidupku setelah aku mengurangi kebiasaan overthinking. Hidup jadi lebih tenang, damai, lebih bahagia, dan impian tercapai satu persatu. Halo semua, welcome back my YouTube channel. Kalau kamu sekarang masih sering overthinking dan kamu merasa capek dengan rasa overthinkingmu sendiri, kamu berada di video yang tepat. Sejujurnya tidak ada orang yang tidak overthinking. Kita semua tentu melakukannya, baik disadari maupun tidak, disengaja maupun enggak. Mungkin kamu sering mendengar teman-temanmu atau bahkan diri kamu sendiri berkata, "Duh, aku stres banget mikirin hidupku nih." Atau otakku nggak mau diajak istirahat, pasti mikir terus. Aku sampai capek sendiri dengan hidupku. Atau kamu berkata, coba hidupku lebih baik ya, aku pasti nggak akan susah kayak sekarang. Dan lain-lain yang mengarah pada berpikiran berlebihan. Nah, jika sikap overthinking ini dilakukan secara terus-menerus dan nggak segera ditangani, maka bisa menimbulkan yang namanya gangguan kesehatan mental atau bahkan gangguan fisik. Dan buruknya lagi, overthinking ini pasti kebanyakan lebih mengarah pada pikiran yang negatif. Iya atau enggak? Dan kalau kita ingat kembali pada ilmu hukum alam, yaitu LOA atau Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, kalau kita itu menarik energi yang selaras sama kita. Kalau kita seringnya berpikiran negatif, maka kita akan menarik lebih banyak hal-hal negatif yang datang pada kita. Jadi nggak heran saat sering overthinking, malah kadang masalah semakin banyak. Hidup penuh ketakutan, hidup jadi gak bahagia, dan lain-lain. Pokoknya semakin banyak hal negatif deh yang datang. Tentu kamu gak mau kan hal tersebut terjadi pada hidup kamu, jadi mulai sekarang kurangin kebiasaan overthinking dengan melakukan hal ini. Ini cara ampuh yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi overthinking. Pertama, kenali pola pikiran overthinking. Nah, dalam mengatasi overthinking adalah mengenali pola pikiran kita. Coba kamu perhatikan kapan biasanya kita sering overthinking, di mana biasanya kita overthinking, dan mengapa kita cenderung berpikir berlebihan. Apakah itu terjadi ketika sedang sendirian, atau mungkin saat kita menghadapi tekanan tertentu. Mengidentifikasi pola ini akan membantu kita memahami akar masalahnya. Nah, saat kamu udah mengenali diri kamu dan sudah mengenali waktu-waktu tertentu yang kamu biasanya overthinking, maka pada waktu tersebut, lakukan kegiatan yang lebih positif. Karena kalau biasanya kita ada kegiatan atau ada kesibukan, kita lupa dengan pikiran kita yang berlebihan. Kedua, praktek mindfulness atau kesadaran hati. Maksudnya adalah fokus pada saat ini, fokus pada hidup kamu yang sekarang. Rasakan setiap detiknya tanpa terlalu banyak berpikir tentang masa lalu atau masa depan. Yang lalu biarlah berlalu, karena kita nggak bisa kembali pada waktu yang udah lewat. Dan masa depan yang terlalu kamu khawatirkan juga belum tentu terjadi. Yang ada, kamu hanya perlu memperbaiki hidup kamu di masa sekarang. Kamu bisa melakukan latihan pernafasan dan meditasi singkat untuk membantu meredakan kegelisahan dan mengembalikan fokus pikiran kamu. Nah, ini biasanya yang aku lakukan kalau aku sedang di low vibes. Biasanya melakukan meditasi sejenak untuk mengembalikan fokus pikiran dan mengembalikan diri agar positive vibes kembali. Nah, kemudian yang ketiga, jangan main HP saat mau tidur. Nah, ini biasanya juga menjadi pemicu kebiasaan overthinking di malam hari. Benar atau enggak? Nah, saat mau tidur kan tubuh kita udah rileks. Seharusnya kan lebih santai karena mau istirahat. Tapi kalau kamu gunakan untuk main HP, apalagi kamu masih buka sosmed, dan kamu melihat banyak pencapaian-pencapaian orang lain di sana, yang ada justru kamu overthinking mengenai hidupmu. Kamu merasa jadi orang yang gak berguna, merasa diri kamu itu tertinggal, dan lain-lain yang justru menimbulkan kecemasan berlebih yang membuat kamu semakin gak bahagia. Kecuali saat kamu melihat pencapaian orang lain, kamu makin semangat, kamu makin termotivasi, itu gak jadi masalah. Kalau misal hal tersebut membuat kamu semakin minder, merasa tertinggal, makin gak percaya sama diri sendiri, ya lebih baik kurangi main HP saat mau tidur. Kemudian cara yang keempat, buat jurnal pikiran. Membuat jurnal pikiran bisa menjadi alat yang sangat berguna. Tuliskan semua yang ada di dalam pikiranmu tanpa menilai atau menghakimi. Nah, ini dapat membantu melepaskan beban mental dan memberikan gambaran lebih jelas tentang apa yang sebenarnya mengganggu pikiran kita. Oke, kamu bisa tulis apa yang sedang kamu pikirkan
dan sering buat kamu overthinking. Nah, setelah itu kamu cari solusi agar hal tersebut tidak mengganggu pikiran kamu secara terus-menerus. Karena kalau nggak pernah dicari solusinya, yang ada tiap hari hal tersebut bisa jadi bahan overthinkingmu. Kemudian cara yang kelima, tetapkan batasan waktu untuk berpikir. Nah, kamu bisa buat batasan waktu untuk berpikir tentang suatu hal. Terlalu lama berpikir tanpa henti hanya akan membuat overthinking semakin parah. Misalnya, kamu bisa berikan dirimu 15 menit untuk merenungkan suatu masalah, dan setelah itu, alihkan perhatianmu ke hal lain yang lebih positif. Nah, dengan memberikan batasan waktu ini juga sangat ampuh untuk mengurangi overthinking. Kemudian, cara yang keenam, fokus pada solusi, bukan masalah. Nah, kamu alihkan fokus kamu dari masalah ke solusi. Daripada terus-menerus merenungkan masalah, pikirkan langkah-langkah konkret yang dapat kamu ambil untuk mengatasinya. Ini dapat membantu mengubah overthinking menjadi tindakan yang lebih positif. Nah, ini juga berkaitan dengan yang nomor 4 tadi. Setelah kamu membuat jurnal pikiran, seperti yang aku jelaskan di awal tadi, kamu bisa cari solusinya, nggak hanya fokus sama masalahnya. Kemudian cara yang ketujuh, lakukan kegiatan yang menyenangkan. Nah, saat overthinking mulai datang, lakukan kegiatan yang kamu senangi. Ini bisa berupa olahraga, dengerin musik, baca buku, atau apapun yang dapat mengalihkan pikiranmu dari kecenderungan berpikir berlebihan. Nah, dari ketujuh hal yang udah disebutkan tadi, mana yang biasanya kamu lakukan untuk mengurangi kebiasaan overthinking kamu? Yuk, tulis di komen. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan di video saya kali ini. Semoga setelah kamu tonton video ini, kamu bisa mengurangi kebiasaan overthinking kamu ya. Lebih fokus dengan kehidupan saat ini, dan kamu juga jadi punya kebiasaan baru yang lebih positif. Gak mudah sih, tapi ini bisa dilatih. Oke guys, kalau dirasa video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, agar kamu selalu dapat notifikasi jika aku upload video-video baru. Sampai jumpa di video-videoku yang lain guys, bye-bye!